Selamat siang. Hari ini saya akan membahas tentang metode Hungarian solusi maksimisasi. Jadi, tujuan dari solusi maksimisasi adalah pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang paling maksimum. Sebuah perusahaan memiliki 5 karyawan yang harus menyelesaikan 5 pekerjaan yang berbeda. Karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan, karakteristik dari masing-masing karyawan. Produktivitas atau keuntungan yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari kelima karyawan tersebut juga berbeda, seperti terlihat pada tabel atau matriks penugasan berikut. Selesaikanlah soal tersebut dengan solusi maksimisasi. Langkah pertama, mencari produktivitas atau keuntungan terbesar di setiap baris. Kemudian, nilai tersebut dikurangi dengan semua nilai produktivitas yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini diperoleh hasil. Jadi, pada karyawan A yang paling besar adalah 15. Karyawan B yang paling besar juga 15. Karyawan C yang paling besar 12. Karyawan D yang paling besar 16. Karyawan E yang paling besar 17. Terus kurangi semua setiap barisnya. Misal, untuk karyawan A, pekerjaan pertama 15 kurang 10 sama dengan 5. Pekerjaan kedua 15 kurang 12 sama dengan 3. Pekerjaan ketiga 15 kurang 10 sama dengan 5. Pekerjaan keempat 15 kurang 8 sama dengan 7. Pekerjaan kelima 15 kurang 15 sama dengan 0. Dan lakukan semua untuk setiap karyawan B, C, dan E. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, yakni kolom pertama, 2, dan 3. Jadi, dengan demikian perlu dicari nilai terkecil tiap kolom. Kolom pertama paling kecil adalah 1. Kolom kedua juga 1. Kolom ketiga nilai terkecilnya adalah 3. Setelah itu, kita kurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut, sehingga diperoleh hasil. Untuk karyawan pertama, pekerjaan pertama 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk pekerjaan kedua, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pekerjaan ketiga, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dan lakukanlah operasional tersebut untuk karyawan B, C, D, dan E. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, dan lain-lain sebagainya, dan juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika ada yang ditugaskan ada 5 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 5 buah yang terletak di baris kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang memiliki nilai 0 1 buah. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya boleh ditugaskan pada 1 karyawan saja. Perhatikan dari matriks di atas, ternyata ditemukan nilai 0 pada baris 1 dan 3. Meskipun berbeda baris, namun masih ada yang berada pada kolom yang sama. Sehingga dapat dipastikan masalah ini belum optimal dan perlu berlanjut ke langkah berikutnya. Langkah keempat, menarik garis yang menghubungkan 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut, seperti terlihat pada tabel matriks berikut. Dari langkah di atas terlihat bahwa garis yang berhasil dibuat adalah 4 buah dengan menyisakan beberapa nilai di luar garis.
Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai di luar garis. Di antara nilai-nilai tersebut, pilihlah yang paling kecil. Dari matriks di atas, jatuh pada nilai 2. Kemudian nilai tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang lain di luar garis dan gunakan untuk menambahkan nilai-nilai di dalam garis ganda. Dengan langkah ini, maka akan diperoleh hasil. Jadi yang perlu diperhatikan adalah semua nilai yang tidak terkena garis, nilainya akan berkurang sebesar nilai paling kecil tadi 2. Sementara itu, nilai 2, 5, dan 0 pada kolom 5 akan bertambah 2, karena kedua nilai tersebut terkena garis 2 kali. Langkah ke-6, apakah sekarang sudah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki nilai 1, nilai 0, yakni baris 5. Dari metrik di atas, telah berhasil ditemukan 5 buah nilai 0 yang berada di baris dan kolom berbeda. Jadi, ada beberapa alternatif yang bisa kita kerjakan. Beginilah model alternatif pertama dan alternatif kedua. Kesimpulan alternatif pertama, karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya Rp12, sedangkan karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya Rp14. Karyawan C ditugaskan mengerjakan pekerjaan 5 dengan biaya Rp12. Karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan 4 dengan biaya Rp16. Karyawan E ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya Rp14. Jadi, totalnya Rp68. Begitu juga dengan alternatif kedua. Ternyata, total yang diperoleh adalah Rp68. Sekian dan terima kasih. Ya Allah.